Berarti kan kalau ngasih-ngasih dengan cuma-cuma, bukannya malah jadinya memanjakan orang, jadi mentalnya minta-minta. Kan betul dibantu, sih. oh tenang, Iya, ntar iya, ada iya, Hasan. iya. Dibantu bukan ntar Iya, jadinya iya, malah jadinya mereka tuh termanjakan, terbiasa, ngemis, minta-minta, malah jadi lu bikin didik orang jadi seperti itu. Bro, gimana Indonesia mau maju, bro? Kita kasih solusi. Waduh, orang yang suka bagi-bagi duit nih di jalanan nih. Sehat Mas Dery? Sehat, alhamdulillah. 11 juta subscribers, 11 juta. bro. Dahsyat. Gue sebenarnya mau langsung nembak ini deh. Iya. Ini mohon maaf nih, agak Siap. kurang setuju dan kontradiktif nih. Sebenarnya gue kok kenapa kayak, mohon maaf nih bahasa kasarnya, kurang setuju ketika lo cuma ngasih duit tapi lo nggak ngasih ada satu alat, misalnya contoh gini, orang dikasih duit di jalanan, mereka besok lapar lagi, bro. Tak ya, analoginya mungkin dikasih ikan besok lapar lagi, dikasih kail mereka bisa untuk berusaha. Tapi gue nggak tahu lu punya pandangan lain deh. Iya, karena Mas Dery juga belum nonton video saya semua. Saya nggak cuma bagi-bagi uang atau kasih duit, tapi saya juga bantu-bantu misalnya kayak orang sakit. Saya lebih fokusnya ke orang sakit sih. Jadi misalnya kalau ada orang-orang sakit, misalnya kayak kanker atau yang tumor yang besar banget, yang biasa ekstrim, tahu kan? Tahu. Yang penyakitnya nggak terjamah sama pemerintah, ya kita bantu. Kita kumpulin duit sama netizen Indonesia. Keren. Jadi Gitu. maksudnya pemerintah kita salah gitu? Apa itu? Katanya jangan bahas pemerintah. Tadi kan lo yang mancing, nggak terjamah sama pemerintah. Lah Berarti iya, pemerintah nggak ada bener. kerjanya maksud lo? Loh, karena kan banyak juga orang yang sakit di Indonesia ini. Nggak semuanya bisa terjamah sama pemerintah. Tugas kita kan angkat, biasanya kalau udah viral baru dibantu sama pemerintah kan. Maksudnya Pak Jokowi nggak responsif gitu? Saya nggak bilang Jokowi ya, Mas Dery yang bilang ya. Oke, kita mulai. Tenang ya. Iya, Nggak usah bahas politik praktis ya. Oke. Meskipun saya tahu Anda lagi di mana sekarang posisinya. Siap. Jangan ya. Aman. Sebenarnya gue menarik gini ya. Iya. Zaman sekarang banyak sekali nih yang mau kita bahas teman-teman ya. Selama 1 jaman ke depan adalah tentang 1 jam. 1 jam kita ngobrol ya. 2 jam boleh. Siap. Lagi rame konten-konten sosial. Iya. Ya, kan karena memang gue melihatnya adalah sebuah ya sama-sama konten kreator lah. Iya. Gue ngelihat lu, Richard Theodore, siapa sih yang konten-konten sosial tuh? Willy Salim, ya kan? Rame lah. Iya. Hasan JR, saudaranya Neymar JR gitu ya. Iya, kita idolanya Neymar. Ya, pokoknya gitulah. Nah, artinya banyak sekali dengan pola-pola seperti itu. Sebenarnya pertanyaan gue simpel, yang pertama adalah duit siapa? Iya. Baik. Oke. Iya. Nanti lu bisa jawab tuh. Pertanyaan dulu atau bahas dulu bagaimana fenomena ini? Boleh. Bahas dulu ya. Oke. Nanti lu akan jawab duitnya duit siapa. Oke. Sekuat apa tuh bandar? Siap. Dalam tanda kutip. Iya. Bandar. Terus kenapa lu yang dititipin gitu lah? Iya. Ya. Iya. Nanti lu bahas. Yang pasti saya bantu-bantu ini bukan duit saya sendiri. Karena kalau duit saya sendiri dari AdSense kan, saya pernah pakai semua uang AdSense saya buat bantu-bantu orang. Ternyata nggak cukup, bro. Jadi begini aja, logikanya gini. Saya pernah bikin video nih, ngasih motor orang, ya kan? Misalnya kalau kita hitung-hitungan duit nih, saya ngasih orang motor gitu kan, ternyata viewsnya kecil, cuma 100.000. Nah kalau 100.000 gitu, esensinya Mas Dery kan tahu, sekitar 700.000 lah. Padahal harga motor 20 juta, kan rugi nih kalau bahasa ini ya, bahasa kasarnya begitu kan. Nah jadi nggak cukup sebenarnya kalau pakai uang YouTube. Walaupun saya juga sudah pakai uang YouTube, saya ternyata nggak cukup. Makanya dengan saya bikin konten begitu terus, akhirnya ternyata banyak yang mau bantuin gitu. Ditipin duitnya mereka. Jadi saya wasilah aja, perantara. Wasilah perantara. Nih ini pertama kalinya klarifikasi mungkin ya kalau di hadapan saya. Iya. Kan, Oke. Saya belum pernah masuk podcast masalahnya, ini baru pertama kali. Wah, thank you bro. Dikasih solusi. Apresiasi. Thank you. Luar biasa, respect lah kita sama. Thank you, sama-sama lu udah mau mampir ya. Iya, siap. Artinya berarti kan kalau duit YouTube lu atau pendapatan lu di brand dan lain sebagainya itu adalah nggak cukup untuk bantu orang. Iya. Berarti ada orang yang rela ngeluarin duit siapa nih yang segede itu? Pertanyaan gue berikutnya, tapi mungkin lo jangan jawab duluan. Ada yang mau nyuci uang di tempat lo? Pakai rinso dong? Atau gimana? Mandi laundry gitu? Mandi laundry. Masalahnya saya nggak bisa laundry. Anda diplomatis sekali jawabannya. Oh iya dong. Tapi pernah ada yang nanya? Enggak sih, enggak ada. Pernah ada netizen yang tiba-tiba mungkin saya nggak baca komen juga, jarang baca komen. Kalau Mas Dery kan terlalu banyak ini yang netizen nih yang reaktif. Berarti nanti dijawab ya? Insya Allah dijawab. Iya. Siap, kita bahas.
Ya. Kenapa gue undang lu karena kasih solusi kan pasti kan bisnis, karir gitu betul, ya. Betul. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Nah, gua rasa ini cocok banget ketika duit konten-konten sosial lu itu adalah didapat sama kawan-kawan kita. Kan bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Bisa juga membuka usaha, pelaku UMKM dan seterusnya. Orang-orang sakit lo bantu sembuh, akhirnya dia bisa kerja lagi. Dia bisa dagang lagi dan seterusnya. Makanya cocok waktu yang tepat untuk kita bahas. Awalnya gimana? Kepikiran kayak begitu bikin konten deh. Iya, jadi memang kalau saya bikin YouTube itu beda sih sama yang lainnya. Biasa kalau orang bikin konten itu hiburan. Kalau saya memang dari awal relawan kemanusiaan. Oh, oke. Jadi dari zaman kuliah itu sudah coba jadi relawan lah di beberapa kemanusiaan yang nggak perlu disebut nama kemanusiaannya gitu kan. Yang 3 huruf. Iya. Memang semuanya kayaknya 3 huruf deh. Sorry bro. Enggak. Di mic. Oh, oke. Siap. Semua 3 huruf. Enggak, bukan itu. Yang pasti bukan itu. Yang rame kemarin ketangkap tuh. Oh, bukan. Emang ada lagi? Iya, tapi saya relawan lepas, maksudnya bantu-bantu aja gitu kan. Jadi saya misalnya saya nih ngemis di jalan. Jadi betul-betul ngemis, maksudnya kayak ngumpulin pakai kardus-kardus gitu. Terus minta uang recehan di lampu merah, terus nanti uang itu saya kasih ke yayasan tertentu. Jadi saya bukan relawan intinya, maksudnya sebagai relawan bener-bener relawan loh, yang orang sukarela gitu. Emang boleh ngemis dalam Islam? Enggak, gue nanya. Lah, iya kita kan ngemis apa nih? Oh, minta donasi. Loh, nyawa orang kan lebih penting daripada cuman reputasi pribadi. Iya, gue nanya. Ya enggak apa-apa. Lah iya. Oh, maksud gue nih konotasi ngemis dia ada 2 nih. Memang dia minta-minta atau memang lu sebagai penyambung untuk open donasi. Kan lu tinggal jawab. Dulu kan kita nggak punya sosial media YouTube. Jadi masih mahasiswa buluk gitu kan. Ya, cuman itu yang bisa kita lakuin. Akhirnya duit itu lu kumpulin, akhirnya bantu mereka. Iya. Ya, sebelum lu lanjutin cerita, berarti kan kalau ngasih dengan cuma-cuma, bukannya malah jadinya memanjakan orang, jadi mentalnya minta-minta. Kan dibantu, tenang ntar Hasan. Dibantu bukan ntar jadinya malah jadinya mereka tuh termanjakan, terbiasa, ngemis, minta-minta, malah jadi lu bikin didik orang jadi seperti itu. Bro, gimana Indonesia mau maju, bro? Kita itu sebenarnya ngasih mereka itu hadiah. Karena kalau masalah untuk bagaimana memajukan kesejahteraan itu bukan tugas kita. Kita sebagai orang yang personal pribadi gitu, bukan siapa-siapa ya, cuman bisa ngasih begitulah. Oke. Iya, tapi memang salah sih kalau misalnya kita menganggap atau setuju ini adalah solusi satu-satunya. Kalau itu salah. Tapi kalau kita karena sebagai orang yang nggak punya kapasitas di situ, ya cuman itu yang bisa kita lakuin. Tapi lu setuju kan bahwa kalau terlalu dimanjakan dengan terbiasa dia dikasih, ya kan, bukan dibeliin sesuatu atau dibeliin atau mungkin dibayarin sewa rukonya, dikasih modal buat bikin usaha, dibeliin gerobak. Bukannya kayak begitu kan pasti lu setuju dong bahwa hanya uang cash aja gitu. Habis itu tiba-tiba dia termanjakan dan dia jadi mental pengemis, setuju nggak? Setuju. Nah, tapi kan saya nggak cuma ngasih duit, saya juga kasih modal usaha dong. Mas Dery harus nonton dulu makanya videonya. Saya bervariasi kontennya. Lanjutin lagi ya dari relawan, terus akhirnya gimana tuh? Yang penting pertama mahasiswa nih. Makanya saya juga aslinya orang Jogja, Mas. Makanya saya panggil Mas Dery kan Mas nih. Saya orang Jogja, saya kuliah di UGM dulu. Teknik elektro, terus ya di situlah jadi relawan. Pas lagi jalan kuliah di situ mulai jadi YouTuber gitu. Jadi kalau jadi YouTuber sampai 11 juta ini baru 3 tahun. Wow. 3 tahun 11 juta gimana cara dapetinnya? Nah, itu ada trik rahasianya itu. Apa tuh? Bagiin dong, jangan pelit-pelit loh. Iya, karena kan kalau biasa artis, maksudnya YouTuber yang terkenal atau di atas 10 juta subscriber kan memang karena nama besar artis gitu kan. Oke. Nggak ada yang nobody. Ya. Atau minimal dia nobody tapi mukanya menjual lah. Ini kan muka ini nih. Rakyat jelata ini kan sampai tumpah dia minum. Oke, iya. Nah, ada rahasia di balik itu. Ya gimana cara rahasianya? Iya. Ya, lu kasih solusi dong. Oh, kasih solusi ya. Mereka. Iya. Iya, makanya kalau sebenarnya orang masih berpikir kalau misalnya di dunia TV itu memang yang selalu dijual itu biasa wajahnya. Atau nama besarnya gitu. Nah, tapi kalau di YouTube ini beda. Kalau kita sebenarnya, kalau saya kasih satu aja solusinya, kasih solusi ya. Algoritma kuncinya.
Oke. Jadi saya kuliah di UGM itu kepake lah logika atau fondasi berpikirnya lah. Nah dari situ bisa melihat algoritma, ternyata kalau lu bisa lihat celahnya itu siapapun bisa jadi YouTuber. Oke, celah algoritmanya berarti kan lo harus tahu Oh, iya. ini ngarahnya kemana, Iya. sehingga video kita potensinya bakal banyak di-share, Iya, ditonton betul. orang, masuk FYP, masuk shorts yang Iya, memang iya. betul-betul explore-nya gede Iya, banget. betul. Yang lo pilih karena memang konten sosial itu adalah ternyata bisa mempercepat kerjanya algoritma. Hah? Kok ketawa? Astagfirullahaladzim. Saya pertama itu kontennya bukan cuma di sosial ya. Ya apa Tidak makanya pindah-pindah Gue gitu. nanya, maksudnya lo Iya, menunggangi iya. menjual sosial. Loh, kok begitu gitu kan? Loh, gua nanya. Hah? Saya pertama bikin konten kan Mas Diri pernah lihat tuh. Saya pernah bikin konten gombal, ya kan? Gombal Iya. bule di kampus saya di UGM. Terus bikin konten parodi, komedi. Nah, baru-baru ini akhirnya sosial, tapi memang dari awal sebenarnya mau konten sosial, tapi awal-awal itu konten sosial itu belum ada yang bisa bikin karena di YouTube nggak laku dulu. Oh malah ya gitu. Oh ya? iya, Mas Diri kan baru jadi YouTuber, saya sudah lebih awal. Asik. Kena gue. Iya. Ya, oke. Jadi ada cerita menarik juga nih, siapa tahu biar ditonton sama Mbak Imong. Oke. Kan kalau konten sosial kan yang dikenal kan Mbak Imong ya. Iya, Baimong. Jadi simbol sosial tuh Mbak Imong. Makanya kemarin ada ibu-ibu Iya. pura-pura mati di depan rumahnya Baimong. Ah, saya tidak tahu itu. Ada, cek aja. Coba buka. Pura-pura pingsan malah. Coba buka. gitu ya? Ada. Gua nggak tahu. Iya, Orang iya, Baimong iya. aja bingung. Ini apaan ya? Nah, Kenapa tiba-tiba ya? Karena rumah Baimong udah tahu bahwa Iya. oke, di sini rumahnya kalau gue minta duit bisa dikasih. Iya. Gue nggak tahu terlepas settingan apa enggak ya. Itu coba aja ibu-ibu Iya, pura-pura jatuh di depan rumah Baimong. Buka deh, Dim. Terus lanjut. Pura-pura ada, mau buka dulu, mau lihat dulu. Tapi pernah ini nggak? Pernah nonton nggak konten pertama Mbak Imong apa? Atau Mbak Imong pas pertama kali masuk itu tau nggak karena apa dulu? Nonton orang-orang gila itu. Ah, dulu kan itu kan orang gila kan bukan konten sosial kan? Bukan konten sosial kan? Sosial eksperimen. Bukan. Gila mah ya sudah gitu, prank aja prank Iya. orang gila gitu. Nah, pertama saya pindah dari konten-konten yang bukan sosial ya. Sebelum pas pertama-pertama YouTube saya pindah jadi konten sosial, saya bikin bantu Gojek di situ. Itu sekitar 2019 tanggal 18 lah, tanggal 18 Desember lah. Nah, Oke. setelah saya bikin gitu kan sehari viewsnya 5 juta, itu paling konten sosial pertama tuh. Itu 5 juta saya bikin. Nah, tanggal 19 atau 20 kalau nggak salah, itu Mbak Imong subscribe saya itu. Seminggu setelahnya baru dia bikin konten sosial juga. Nah, Kayak gini bukan Baimongnya. Tuh kan viral aksi ibu-ibu tergeletak pura-pura pingsan di depan kantor Baimong demi minta bantuan. gila ya. Kan jadi kayak gini dampaknya. Iya. Orang jadi minta-minta. Nggak, kalau ini masalahnya satu sebenarnya. Karena terlalu sering bikin konten begini gitu kan dan tidak dijaga identitas lokasinya ya ketahuan. Kalau saya juga kalau misalnya orang tahu lokasinya mungkin ngeri juga ya. Tapi saya jaga betul identitas lokasi. Emang ya gue nggak ngitung, iya nggak ngikutin banget sih. Emang ngapain Baimong? Setiap hari emang konten sosial. Enggak, kalau Baimong kan CCTV-nya aja jadi kamera. Hah? Nggak ngerti gue. CCTV-nya Baimong itu jadi kamera juga, jadi bahan konten. CCTV rumahnya, Iya kan? kontennya ngapain? Iya biasanya dipakai juga jadi bahan konten yang dimasukin CCTV-nya. Jadi semuanya jadi konten dan harus upload tiap hari kan. Kalau saya kan nggak, bahkan biasa cuma 3 bulan sekali. Iya. Oke. Iya. Makanya orang jadi pada minta-minta kayak begini. Makanya ini gue mau klarifikasi Iya, nih. iya. Sebenarnya konten-konten Iya. Anda, gue nggak ada masalah ya. Hmm. Ntar gue diserang lagi Iya, sama netizen nih. Orang Iya, baik iya. salah, Betul. bukan. Salah mulu perasaan gue. Maksud gue mau nanya gitu loh. Kalau orang-orang kayak begini dampaknya tuh akhirnya jadi pura-pura, ngemis. Yang bahayanya adalah jadinya Iya. jadi kayak begini gitu loh. Ya kan jadinya terbiasa minta-minta. Iya. Nah ini apakah konten kreator konten sosial Anda masih mau melanjutin apa gimana? Nah kalau mau melanjutin gimana caranya biar tidak ada lagi orang jadinya mentalnya minta-minta. Itu aja. Iya benar. Tapi ini memang berbagi sudut pandang. Saya menghormati persepsi Anda, tapi Anda juga harus menghormati persepsi Oh saya. iya makanya gue nanya. Iya. Gue nggak bilang lu tuh Lah, pasti iya. salah ganti konten. Enggak. Tapi saya juga setuju dengan konten yang kalau begitu malah memanjakan. Memang itu saya setuju juga. Gitu. Solusi gimana? Kasih solusi. Oke. Iya. Cuma mungkin nggak melulu dengan uang kali ya. Iya benar. Uang doang Iya. gitu ya. Bukan. Apa yang lo lakuin lagi? Kan saya juga bantu rumah ibadah. Oh. Iya. Terus kita juga yang kemarin Palestina, kita berangkat ke Palestina juga bantu. Wah keren. Gitu. Jadi kalau misalnya perhatiin konten-konten saya yang terbaru, saya sudah nggak bantu-bantu yang langsung cuma ngasih duit gitu sih sebenarnya. Karena merasa ya memang ada salahnya juga ya karena akhirnya memanjakan dan ternyata banyak
konten kreator yang mengikuti juga dengan konten yang memanfaatkan itu sosial. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kalau mau lihat dari sisi yang kita positive thinkingnya, sebenarnya mau bagaimanapun caranya, mau itu dijual untuk kepentingan apapun, tapi kan ada yang terbantu sebenarnya. Oh iya, sepakat. Iya kan? Sepakat. Iya. Nah terus berarti peran lu sekarang gimana? Dalam artian, lu melihat nggak kira-kira di daerah mana yang memang ternyata butuh banget bantuan, dan apa yang bisa digerakkan dari media-media kayak kami. Kita mau berkontribusi juga. Cuma kan gue nggak dapat bocorannya detail nih. Jakarta Pusat misalnya, kondisi Jakarta Pusat seperti apa kira-kira saat ini? Itu lucu juga tuh Jakarta Pusat. Gimana? Jadi kayaknya orang ngira Jakarta Pusat ini kan ibu kota Indonesia. Itu makanya gue mau berangkat dari situ. Maju banget ya. Ternyata waduh, kalau turun langsung ke sana. Coba dong ceritain dong pengalaman. Wah, itu kayak ini ya, Gotham. Tau nggak? Gotham City Batman. Gotham City Batman. Serius loh. Iyalah. Menteng, Tamrin, Sarina, Sudirman. Coba masuk lagi gitu. HI. Itu kan, itu kan ada kota keren, bro. Ada 8 kecamatan kan. Coba tahu gue. Coba nanti masuk ke rumah penduduknya. Nah, itu betul-betul bahkan mobil aja banyak yang nggak bisa lewat gitu kan. Ada juga jalan yang gang-gang ini. Kita masuk itu sampai kayak gini cara masuknya. Nggak bisa lurus nih. Nggak mungkin. Iya. Jakarta bro, pusat bro. Wah ngeri. Jakarta itu orang berpikir kan UMR Jakarta kan tinggi ya. Iya. 5 juta gitu. Iya. Padahal di Jakarta itu orang 500.000 juga ada per bulan misalnya gitu. Jadi ya di sini tuh ini ya lebih ke kanibal ya. Maksudnya kayak apapun jadilah kalau Jakarta itu. Coba dong ceritain dong. Jadi sekian banyak wilayah selain Jogja, paling banyak di Jogja ya? Konten sosial lo yang bagi-bagi. Iya di Jogja. Nah potret-potret di daerah terdekat dulu ya, Jakarta Pusat. Betul. Kenapa lu bilang itu parah dan apa terjadi ketika lu turun ke lapangan dan visi misi lu kan gua nggak tahu nih. Dalam artian kenapa lu bikin konten sosial di daerah Jakarta Pusat sehingga yang kita lihat kan Jakarta Pusat sudah maju. Iya betul. Terus kenapa sampai sebegitunya lu pengen bantu warga-warga yang ada di sana gitu loh? Iya. Ya saya juga pertama berpikir seperti Mas Dery gitu. Kayaknya Jakarta maju banget ya. Ternyata pasti masuk gitu kan, jalan-jalan, menyusuri berbagai jalan. Ternyata kan biasa kalau kita jalan juga banyak yang kenal tuh. Iya. Nah, jadi mungkin karena biasa lihat di konten di Instagram atau TikTok juga gitu. Iya. Nah setiap ketemu itu biasa ada yang sampai nangis gitu. Bang kita air aja mati kayak gitu. Oh ya? Iya masih ada air mati gitu. Sebelah mana, kecamatan mana? Di Johar kemarin. Masa sih? Masih ada. Masih banyak masalah di Jakarta ini, masih banyak PR-nya. Iya. Oke. Iya. Lah, bukannya kita lihat dari gubernurnya, kita ngomong gubernur ya. Iya. Pak Anies Baswedan kan udah banyak banget track recordnya positif. Masa ada masalah? Gue gak tau, gue nanya. Iya. Kenapa tiba-tiba lu ketawa? Lah orang gue nanya. Kan sudah bukan Pak Anies Baswedan sekarang, PJ gubernur ini kan Pak Heru. Oh iya. Iya. Tapi pas zaman Pak Anies aman. Sepertinya saya tidak di Jakarta pada saat itu. Lah, kan Pak Heru tinggal nerusin aja. Iya sih. Masa tiba-tiba begitu ditinggal Pak Anies langsung anjlok? Tapi kan yang penguasa bisa merubah apapun. Program yang sudah diterapkan bisa aja diberhentikan sewaktu-waktu. Ini pakai data nggak nih bahasanya nih? Ya coba aja dicek. Iya. Ada satu program yang dihentikan tuh apa gitu, lupa saya. Iya. Dari PJ Pak Heru. Iya. Padahal udah keren. Oke lah. Anyway, akhirnya jadinya anjlok. Iya. Apa lagi yang lo temuin? Coba ada pengalaman Ini apa sih, ketika lo bantu? jadi- Berapa duitnya, usahanya di daerah tempat yang lo lihat dulu deh. Iya, Gue ngomong iya. Jakarta dulu deh karena Oke, fenomenal oke. sekali. Karena Iya, sekarang betul, belakangan betul. ini rame banget. Iya. Isunya ada yang bilang katanya yang tuh Jawa Tengah belum beres. Nanti dibalas lagi. Lu Jakarta juga belum beres. Nah, jadi sekarang isunya kayak begitu-begitu. Iya. Yang pasti ya, karena saya betul-betul menyusurin semua rumah-rumah tiap gang gitu. Jadi Jakarta ini maju tapi sumber daya manusianya bukan dari Jakarta, bukan orang asli Jakarta. Kebanyakan orang dari luar. Makanya kalau orang-orang Jakarta asli itu pekerjaan yang paling layak itu cuma satu. Apa itu? Ojol. Oh. Hanya itu yang paling layak. Yang lainnya aduh, banyak yang bahkan tidur di jalan, di tengah gang, di lantainya itu. Jadi aduh sedih banget. Coba nanti Mas Dery lihat Jakarta ini masih sadness lah. 8 kecamatan yang paling parah yang mana? Johar Baru. Itu memang paling banyak tawuran juga ya. Di mana ya coba Dim? Masuk dong Dim, mapnya Dim. Iya. Sambil ngobrol ntar kita lihat. Ini salah satu Johar Baru.
kecamatan terpadat di Asia Tenggara katanya. Wah. Johar Baru pemadam. Hah? Yang ada pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran nggak Iya, tahu. yang penting di sana itu 24 jam orang tawuran. Nggak mungkin Dan- 24 jam tawuran. Iya, Kapan nggak juga istirahatnya, Bos? Maksudnya kadang subuh tawuran gitu kan, tiba-tiba jam 12 siang tawuran. Jam 12 siang loh. Dan yang tawuran tuh bukan anak muda, orang tua juga. Ngapain? Makanya saking nggak ada kerjaannya. Satu kampung tawuran ngapain? Itu mereka itu bahkan geng-gengnya itu bukan misalnya etnis A atau B, bukan. Tapi antar gang aja itu udah beda geng itu. Terus lo hadir di situ, lo bantu dengan konten sosial ngaruh nggak? Enggak sih, kalau di situ saya nggak berani bikin konten sosial di sana. Soalnya nanti dikerubutin malahan. Iya. Kita kalau saya sekarang lebih sering bantunya malah ibu-ibu yang jualan ya, karena lumayan juga bisa modal usaha kan. Nah, gitu dong. Iya dong. Tapi yakin dibeliin buat modal usaha? Lah terserah dia kan, kita bilangnya Bu, ini Bu buat modalnya Bu ya gitu. Sebentar, Bro. Ini yang mau gue bahas. Iya. Gimana? Butuh arahan ini. Ya nggak juga. Gue nggak bukan maksud menggurui, tapi kalau datangnya, gue malah mau nanya nih. Siapa tahu gue salah. Kalau datangnya udah pakai gerobak, dijadiin buat apa ya, bahan baku atau mungkin sewa ruko, itu kan nampak ya. Oknum-oknum ketika dapat bahan bantuan, nah itu yang jadi persoalan adalah malah buat utang ya, meskipun hak dia ya. Iya. Malah buat beli ini beli itu yang memang tidak sesuai dengan amanahnya yang disampaikan. Bu, ini buat usaha ya. Bu, ini buat beli gerobak ya. Bu, ini buat benerin kios yang bocor ya. Bu, ini buat ganti kompor ya. Iya. Itu kenapa nggak lu datang langsung tiba-tiba bawa alatnya? Lu observasi dulu maksudnya. Lu cek dulu. Iya. Oh, ini usahanya nih berarti ayam Iya, nih. iya. Ya, lu beliin penggorengannya. Tapi kayaknya ini seolah-olah saya cuma bantu ngasih duit ya. Kalau konten-konten terbaru saya itu misalnya gini. Jadi ada Gojek, ojol. Nih kena musibah, motornya terbakar. Nah, saya beliin motor baru. Kan itu membelikan alat untuk cari atau pencariannya dia kan? Iya. Iya, itu. Jadi kita lebih ke bantu yang darurat-darurat sekarang. Misalnya ada yang kena musibah dan darurat sekali, itu penting banget buat kelangsungan hidupnya, itu yang kita bantu. Kalau konten-konten yang misalnya Lagi challenge nih gitu. Coba sebutin apa gitu, nanti saya kasih uang. Nah, itu enggak kayak gitu, saya kontennya beda. Oh, Iya. itu yang cemen tuh, ada tuh. Maksud lu cemen itu? Cemen ya? Siapa yang bilang cemen? Nggak, gue nanya itu maksud lu cemen. Yang cuma tebak-tebakan ini dapat duit gitu. Ya mungkin orang yang bikin kayak gitu sih memang karena pasarnya begitu sih yang diinginkan. Karena dia mindsetnya masih berpikir seperti itu ya. Kalau mereka contoh apa yang saya bikin konten itu sebenarnya bisa juga dengan konten yang udah ngasih ya tinggal ngasih aja. Nggak usah pakai ada embel-embel apa gitu. Walaupun saya juga dulu begitu, awal-awal begitu. Akhirnya juga merasa kok kayak ada yang salah gitu kan. Nah, Akhirnya saya perbaiki gitu. oke. Kalau dari sisi ria, Iya. lu sempat ada yang ngerasa bahwa kok jadi kayak ria ya? Iya. Berbagi kebaikan tapi disorot. Iya. Saya pernah dengar quotes dari almarhum Arifin Ilham. Oke. Orang yang takut ria itu ria. Gimana tuh kalau boleh tahu? Ya kalau misalnya berpikir bahwa dirinya akan ria, berarti memang dia mentalnya masih mental ria. Ya, Iya, gue jadi pernah dapat juga tuh kayak misalnya lu malah jadi nggak sholat tapi malah ngumpet-ngumpet sholatnya. Emang harusnya di masjid tapi lu nggak apa-apa deh, gue nggak enak. ria. Ya kan gitu kan. Itulah. Mungkin dengan maksud apa nih? Menginspirasi yang lainnya agar mereka juga tergerak untuk membantu. Betul. Karena sebenarnya lebih ke ini sih. Saya sebenarnya juga mau bikin konten-konten yang lebih bermanfaat. Kan kalau kita mindset influencer konten kreator yang sekarang itu kalau bermanfaat ya ngasih materi kan, duit gitu. Iya. Padahal ternyata seiring berjalan waktu saya belajar ternyata bukan itu yang lebih bermanfaat, tapi ilmu sebenarnya. Jadi dulu konten-konten yang edukasi itu sebenarnya udah nggak menarik gitu. Tapi sekarang ternyata sudah lumayan juga, pasarnya juga ternyata besar juga akhirnya kan. Walaupun dulu nggak laku loh kalau konten edukasi. Iya. Dapat gak zamannya itu? Dapat. Iya kan? Tapi sekarang malah konten-konten edukasi yang bagus. Jadi sebenarnya ada peningkatan sebenarnya di warga netizen ini. Iya, kan makanya tujuannya kasih solusi kan memang pengen konten edukasi. Iya betul. Nah, cuma yang nggak tahu kenapa mereka mungkin nggak terima. Jadinya gue diserang.
Padahal niatnya ngajak ngobrol lo nih biar mereka juga terbantukan Iya. untuk belajar dan dapetin Iya. insight dari seorang Hasan. Iya, tapi ngajak ngobrol kan ada yang ngobrol santai, ada yang ngobrol emang mancing masalah. Ini memang mancing masalah sih. Ternyata Enggak, ternyata netizen bener ya. Ini emang suka mancing dia. Tapi ya demi rating kan. enak aja lo. Enggak lah, gue mancing kan untuk mewakili sudut pandang yang kedua. Loh. Kan, takutnya satu arah kita ngobrol. Loh, nanti orang tidur kalau misalnya nggak mancing-mancing kan ngantuk orang. Nah, makanya. Lah iya harus ada kan sintesa itu ketika tesis bertemu dengan antitesis kan. Ya. Iya kan? Ya begitu. Iya. Iya. Terus pertanyaan gue, kalau bukan duit lo, duit siapa? Iya. Beliin motor ojol Iya, yang iya, kebakar. iya. Bentar, sebelum jawab itu gue mau penasaran mumpung biar nggak kelewat. Oke. Kalau ada yang ngaku-ngaku gimana? Motor gue kebakar nih, motor gue hilang nih. Lo data dulu, lo cek dulu ke lapangan. Ada relawan Oh. banyak relawan yang Takutnya siap banyak membantu. Iyalah, kita namanya apa sih itu? Validasi dulu, cek langsung. Dan memang nggak ada sih yang ngaku-ngaku, ngapain juga dia bakar motornya. Kalau misalnya nggak ada yang bantu gimana dong? Iya nggak tahu, maksud gue. Iya. Atau hilang. Kalau hilang memang mungkin bisa diakalin, tapi sejauh ini sih biasanya kalau misalnya ada konten yang ternyata ini orang ngaku-ngaku kan pernah juga. Jadi ada yang pura-pura miskin gitu atau pura-pura cacat gitu. Saya pernah ketemu tuh orang pura-pura cacat. Terus? Jadi dia bisu dan ngesot di jalan. Ternyata? Pas saya kan ngasih duit nih. Terus, "Pak, ini Pak, duitnya Pak. Bapak nggak lapar." Dia nggak jawab kan. Saya bilang, "Wah, ini Bapak bisu, kasihan banget dia ngesot di jalan gitu kan." Nah, seiring berjalan waktu beberapa sebulan 2 bulan lah. Itu tiba-tiba ada berita, orang yang saya kasih itu ternyata dia pura-pura bisu, pura-pura pincang ngesot gitu. Ternyata dia orang yang normal. Nah itu. Nah, biasanya kalau yang nggak bener ketahuan sendiri gitu. Allah buka. Allah buka, insya Allah. Sepertinya. Wallahu alam ya. Duitnya duit siapa? Itu duit ini ya. Jadi kayak misalnya kita bisa, saya juga pernah kolaborasi sama kita bisa. Oke. Jadi perantara aja. Misalnya ada orang yang kena musibah nih, saya up di Instagram saya gitu kan. Terus ini link donasinya kita bisa. Ya dari situ kita bisa ngasih. Jadi uang netizen sebenarnya. Ada beberapa juga ya pengusaha yang WA saya nih tiba-tiba udah ngirim 10 juta, 15 juta kayak gitu. Kenal dong, kan WhatsApp. Iya. Tapi bukan nobody lah. Kalau Mas Diri kan kelasnya yang elit-elit Enggak dong. gitu. Bukan, justru gue mau nanya, Iya. dia dapat duitnya banyak ngasih ke lo, emang duitnya buat disedekahin, Iya. atau kalau skalanya besar cuci uang di tempat lo, atau gimana? Kok ada ragu gitu sih? Iya. Jawab iya. aja. Enggak, masalahnya saya itu cuma bantu biasa hanya hal kecil loh. Motor itu kecil nilainya. Kecuali saya bantu yang nilainya besar, misalnya apa biasanya ambulan. Nah itu kan besar tuh, ratusan juta. Nah saya nggak pernah bantu yang sebesar itu. Kalau masjid pernah bantu masjid ya. Jadi saya pernah bangun masjid di Afrika. Wow. Itu alhamdulillah dari donasi terkumpul bisa bangun 5 masjid di sana. Masya Allah. Itu kampung mu'alaf Masya Allah. Allahumma barik. di Ya. Uganda itu. Nah itu kalau yang nilainya besar biasanya malah open donasi dari netizen, dari uang 2.000 gitu. Jadi berarti Iya. lo konten bagi-bagi dengan open donasi. Iya, Donasinya secara resmi. betul dong. Kita Iya bisa kan? kan kenal kan. Kita bisa kenal. Iya. Kenal. Sama chairman-nya kenal. Iya. Oh, oke. Makanya kan kita Iya. tahu selama ini, duit dari mana nih orang nih. Dan ujung-ujungnya teman-teman gimana caranya? Oh, langsung aja masuk ke linknya misalnya kita bisa. Iya, ya sama lah kayak biasanya. Cuman memang saya agak ekstrim ya, jauh banget ke Uganda, ke Palestina, gitu. Biasanya kan orang kalau yang jauh-jauh itu diwakilkan. Nah kalau saya orangnya independen, jadi sendiri aja jalan gitu. Karena saya yakini kalau mau jalan cepat ya jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh baru jalan bareng-bareng. Tapi saya pengen cepet bantu orang. Kondisi di Palestina gimana sekarang? Kan lo kan juga bantu juga kan. Gue ngeliat Iya, postingan iya, lo iya. kan. Gimana sekarang?
Itu panjang lagi nanti kita obrolan kita kalau masalah Palestina. Oh enggak, kita ambilnya nggak usah yang Oh. politik-politiknya. Oke. Nggak usah yang bahas ormasnya. Iya, Enggak lah, iya, udahlah iya, capek iya. lah. Ribut mulu loh, saatnya Islam bersatu dong. Iya betul, harus itu. Iya kan? Maksud saling menghargain aja. Kalau ada yang nggak pro ini lu hargain. Kalau ada yang pro ini lu hargain. Nah, iya Udah. benar. Ya kan ada yang pro ormas ini hargain, ada yang nggak pro ormas ini Iya. juga hargain. Kita saling support. Yang penting kuncinya satu, tujuannya Palestina. Udah. Nah, iya Ribut benar. mulu nih Muslim. Oknum-oknum ya, gue bilang ya nggak Iya, semua ya. iya. Ayo dong. Maksudnya penjajah aja bersatu. Masa kita yang katanya benar ya, masa nggak Iya. bersatu kan? Makanya kita nggak usah bahas itunya dulu deh. Iya. Ya, mau ormas ini, ormas itu. Oke. Itu mau tentara ini, tentara Iya, itu. iya. Gitu. Dari sisi sosial ya. Iya, sosial. Gimana? Itu luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita bantu juga kan susah juga tuh masuk pintu Rafah ya. Karena dibukanya cuman 12 jam sekali kalau nggak salah itu ya. Jadi mau kita bantu sebesar apapun pasti kehambat. Padahal masih banyak yang dibutuhkan darurat, misalnya kayak butuh kebutuhan rumah sakit gitu. Jadi kalau saya donasinya fokusnya ke bahan-bahan obat-obatan. Kalau makan sepertinya masih cukup sih di sana. Obat-obatan yang paling urgent. Karena rumah sakit Indonesia pun juga sekarang gimana kondisinya? Oh iya, itu sempat kena ini kan rudal dari tank juga kan. Hmm. Sampai jebol itu tengahnya. Gue ngundang Hasan nih mau nanya ke sini bentar gitu ya. Nanti kita Iya. balik lagi ke sosial yang ada Oke. di Jakarta dan sekitar atau bahkan Iya, Indonesia. iya. Yaitu karena lu kan ngampusnya dulu di sana kan? Bukan ya? Itu ya. Iya, gue pernah liat postingan Iya, lo keren kan? yang ID card lo itu. Iya, betul. Itu beneran? betul. Iya. Enggak, Ya beneran lah. Orang ada kartunya kok. Kartu mahasiswa apa? Lu kampus lu apa di sana? Jadi kampus terbaik di Gaza itu namanya University of Gaza. Coba paling atas di ini di Instagram, ada di Instagram. University of Gaza. University of Gaza. Itu kayak UI-nya kita. Iya, UI-nya. UI sama UGM lah. Kan saya UGM. Iya. Iya. Sensitif banget bahasanya. Mentang-mentang alma mater UGM. Iya udahlah itulah pokoknya. University of Gaza lulusan tahun berapa? Berarti bisa bahasa Arab dong. Ya, Kolil. Kif halak? Khair. Alhamdulillah. Wa antum? Alhamdulillah. Ya khair, alhamdulillah insyaallah. Masyaallah. Ayakallah, Allah yabarik fik. Masya Allah. Itu. Iya, itu Muhammad Muhammad Hasan Abdil eh, bin tahun berapa itu? 12? Gimana sih ngitungnya? Angkatan lu mana sih tulisannya student card-nya? Islamic University of Gaza. Iya. Ini ada rahasia sih di sini. Maksudnya? Ya, saya itu sudah pernah daftar ya, kuliah di University of Gaza. Udah bayar UKT 1 semester. Terus udah ngurus visanya di Mesir kan, di kedubes Mesir kan. Tapi ternyata nggak bisa lolos masuk Gaza. Tapi udah jadi kartunya. Begitu ceritanya. Jadi ini bukan tangan saya nih. Ya, itu klarifikasi pertama nih. Wah, terpancing kan saya. Jadi ini jujur ternyata berarti Anda Tidak jadi. Jadi ini ibarat kampus impian saya tapi belum masuk, tapi sudah dihancurkan sama Israel, Zionis. Emang Anda Zionis Israel. Yahudi laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya orang-orang Yahudi di sana. Loh, ini kan 2019. Oh iya, kan itu udah perang-perangnya juga ya. Iya. Lah, emang hancurnya tahun berapa? Baru ini. Lah, kan 2019 kan belum hancur. Iya kan, saya sebenarnya masih mau nyusul masuk kampusnya, kan belum terlambat, masih bisa daftar lagi sebenarnya. Daftar ulang. Kemarin belum diterima karena memang kalau masuk Al-Aqsa itu gampang, semua orang bisa. Turis kan itu. Tapi kalau masuk Gaza ini kan sepanjang ini yang betul-betul bisa stay dan kuliah di sana baru 5 orang di Indonesia. Dari Indonesia. Bayangin coba, dari 10 tahun orang-orang Indonesia ke Gaza cuman hanya 5 orang yang bisa stay di sana. Jadi kalau saya mau masuk juga belum tentu bisa lah. Siapa saya gitu kan. Tapi kok student card-nya udah ada? Iya, dibantuin sama mahasiswa Indonesia yang di sana. Karena untuk pendaftaran. Iya. Tapi nyatanya nggak masuk. Keterima di kampusnya, kan ada pendaftaran online juga kan. Cuman ya nggak KCC visa Mesirnya, kan kita pakai visa Mesir ini. Gitu. Kan nanti masuknya lewat perbatasan Rafah yang ada di Mesir.
Kenapa tuh? Pintu masuk Gaza kan cuma di Rafah kan? Iya, cuma kenapa nggak keterima? Boleh tau nggak tipsnya atau mungkin apa? Kalau pertama saya pikirnya emang saya dihalang-halangi kan. Suzon dulu begitu kemarin. Tapi ternyata memang kalau belajar dari 5 mahasiswa yang bisa masuk sampai hari ini ya memang dia juga memang ada jalur khususnya ya lewat Mercy ya. Ya, Jadi mereka 5-5-nya itu Mercy semua. Kalau saya kan bukan Mercy. Dan BMW. saya Mercy apa namanya organisasinya namanya? Iya. Hah? Nama panjangnya? Gue lupa lagi. Ini kawan-kawan kita Mercy keren-keren semua loh dia. Emergency apa itu ya? Ya, oke. Iya. Terus Ternyata nggak bisa kalau independen. semoga sehat lah kawan-kawan kita di Mercy sana ya. Iya, Itu insya Allah. perjuangannya Masya Allah. Sekarang ya. tinggal 2 yang di sana. Ya, kenapa? Ya 3-3-nya udah balik ke Indonesia. Oh, udah for Iya. good. Kemarin kan saya jemput tuh Muhammad Hussein juga Masya Allah. di bandara kan. Karena ternyata memang kata beliau itu emang Menlunya yang minta gitu. Mereka sebenarnya masih mau stay di sana gitu. Cuman kayaknya karena terlalu besar people power nih, maksudnya opini publik yang mendesak pemerintah untuk menjemput paksa mereka, ya akhirnya mereka harus terpaksa pulang. Keren perjuangannya kawan-kawan kita di Mercy. Hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah jaga Amin, ya mereka Allah. semua di sana ya. Masya Amin, Allah ya. amin, Ya dong, banyak bantu buat warga Indonesia yang ada di Gaza. Iya. Ya kan, saya juga tahu lah pergerakan mereka tuh. Nah, artinya sekarang udah kayak begini ya, terkait dengan sosial, gimana ke depannya menurut lo? Ini ya kembali lagi sama kayak tadi, masalah kayak kita bagi-bagi gitu kan, ngasih duit. Nah, kita sebagai warga sipil sih ya cuma bisa bantu donasi ya. Yang bisa nyelesain masalah ini ya urusan pemerintah sudah. Ya, betul. Nah, iya, masalah Serahin. konkretnya masalah Palestina, tapi kan kalau masalah Palestina ini kan kewajiban umat Islam. Ya. Kita sebagai umat Islam ini salah satu warisan dari Tuhan kita sama Nabi kita. Itu tugas kita sebagai umat Islam sebenarnya, masalah Palestina bukan cuma buat orang Palestina. Ya. Iya, ini masalah kita sebagai orang Muslim. Itu dia, makanya kita bantu, kita pro Palestina, yuk kita support gitu ya. Ya mudah-mudahan juga Allah menangkan Palestina gitu Insya ya. Allah. Dari kita kalau mau bebaskan Palestina, bebaskan dulu pikiran-pikiran masyarakat yang masih belum tahu tentang Palestina. Masya Ya, Allah. makanya ini kasih solusi seperti jadi wasilah, Amin. kita ya Rabb. edukasi gitu kan. Kalau Palestina itu kewajiban umat Islam, Nah, bukan kewajiban Palestina. Ya, Ya. Maka dari itu, lo hadir. ya. Lo bantu warga di Indonesia, Jabodetabek, Jakarta, dan seterusnya. Ya. Sehingga minimal tercerdaskan di sini dengan Iya. lo bantu lihat mereka semua dengan tentunya isu sosial ya. Ya kan, konten-konten bantu sosial dan lain sebagainya. Sehingga mereka juga betul-betul bisa naik lah kelasnya, ya, pemikirannya, skillnya. Nah, itu yang gue harapkan. Mudah-mudahan lo juga bisa betul-betul jagain mereka. Apalagi di tahun 2024 ini kan mereka juga pasti menyusun rencana kita mau ngapain. Lebih jauhnya sih ke 2045 sih. Indonesia Mas ya. Tapi kan Iya. nggak mungkin ada 2045 kalau nggak ngelewatin 2024. Ya, besok juga nggak mungkin dilewatin dong. Iya kan? Iya, kalau kayak gitu begitu konsepnya. Nah, berarti lu mau ngapain lagi ntar ke depannya tuh Iya. untuk mereka-mereka semua. Konten-konten lu apakah nanti ada yang baru di tahun Iya, 2024? Maksudnya kan gue mungkin bukan Mm-mm. bisa seperti lu gitu. Gue juga Iya, kadang iya. iri juga nih. Iri dalam arti positif, kok gila Hasan nih bisa bantu-bantu Iya, orang iya, segininya gitu lah. Iya. Maksud gue minimal jangan pusat mulu lah. Coba lu ke Jakarta Timur misalnya, tempat gue di situ, atau minimal lu dari pusat lah atau gimana lah. Iya. Nah, maksud gue lu mau ngapain Saya lagi? kalau ke Palestina disuruh ngapain bantu Palestina, bantu dulu negeri sendiri. Saya ke negeri sendiri, ngapain lu di negeri sendiri, di rumah gua dong. Nggak ada selesai-selesainya gitu kan. Kita udah ke Papua, jangan lupa juga ke NTT. Ya, Masya Allah. Tapi insya Allah kita jabanin semua lah. Dengan waktu yang terbatas ini, kita masih muda, kita gerak terus lah. Kalau saya masalah peduli sama orang ini sebenarnya lebih ke ini ya. Pada dasarnya masalah kemanusiaan aja. Kita cukup punya rasa kemanusiaan aja, harusnya bantu orang gitu. Karena kan coba bayangin kita di posisi mereka. Kalau saya begitu aja. Coba kita di posisi mereka, kita nggak dibantu sama orang, gimana perasaan kita? Mungkin kita yang nggak bisa ngerasain itu karena kita belum pernah susah, belum pernah semenderita mereka. Terus apa yang mau lu tawarkan? Atau mungkin lu mau bantu di sana nantinya ke depannya setelah konten-konten lu sekarang ini? Oke. Apakah sama Iya. programnya? Jalan semua lah. Kita yang sudah jalan kita tetap teruskan, dan sekarang saya lebih pengennya itu membuat persatuan lah buat anak-anak muda ini. Atau siapapun lah yang mau bermanfaat kayak gitu. Jadi lebih ke non materi ya, ilmu ya. Jadi kalau kita memberi itu bukan cuman
materi saja yang bisa diberi Iya. sebenarnya. Tapi yang paling mahal itu ilmu. Iya, karena orang berpikir semuanya ada kok di YouTube sama di Google, padahal ternyata nggak ada. Nah, orang-orang expert di kuliah atau di pendidikannya gitu, atau orang yang expert di dunia bisnis, itu yang bisa ngasih ilmu konkret sebenarnya untuk manfaat kehidupan mereka sebenarnya. Mau nggak Nah, kita bikin yuk? Iya, makanya ini butuh linknya jaringan sama Mas Dery nih yang luar Ayo, ayo. biasa. Amin, Ayo. amin ya Rob, bismillah. Iya. Mau nggak kita bikin aja ntar di tahun 2024 Iya. di awal gitu mungkin. Kenapa kita- 2024? Mas Dery tim sukses Kan presiden. Enggak dong, bukan. bukan. Ini kan bulan 15 Desember. Iya, Kita kan iya, persiapin iya. meeting kan udah 2 minggu. Maksud Oke. gua gini loh bro, kalau Iya, pengusaha itu ada work plan. Oke, kenapa harus 2024? Bisa dari 25 apa dari sekarang? Lah lu mau meetingin dulu kan? Iya sih. Lah meetingin Oh dulu. iya benar. Enggak kan saya nanya aja. Udah akhir tahun, gue mau nyusun Iya. ada rencana kerja buat di tahun 2024. Maksud Iya. gua biar enak. Ngapain mulai dari sekarang kan belum kita meetingin. Iya sih. Tanggal 1 Januari, Iya. nah kita harus jelas. Apa nanti mau bantu UMKM nggak? Iya, Kalau gue sih iya. core-nya UMKM. Iya, makanya Apa-apa kalau nggak nih? keahliannya Mas Dery kan UMKM. Ayo, tapi sama lu oh juga. iya itu malah paling penting itu kan. Saya juga belajar lah kalau masalah mau menyelesaikan permasalahan kemiskinan atau kesejahteraan di Indonesia ini sebenarnya UMKM yang paling penting karena kalau mau fokusnya cuman mencari pekerjaan itu pekerjaan kan sudah penuh kapasitasnya. Tapi kalau kita menciptakan lapangan kerja itu baru bisa jadi solusi dan UMKM apalagi online ya nggak terbatas, nggak perlu ruang dia. Bener. Itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi kalau fokus pada orang yang pengen cari kerja atau mungkin membuka lapangan pekerjaan, tapi kalau mindsetnya orang-orang begitu lulus nggak salah ya, tapi pengennya kerja, nah ini yang menjadi kacau. Kenapa? Karena semakin banyaknya orang yang pengen butuh kerja, tapi perusahaannya nggak banyak, nggak seimbang, nggak ketemu. Makanya banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita gimana caranya ngegiring mereka agar jadi wirausaha, biar membuka lapangan pekerjaan. Iya betul. Nah, kita bikin aja tuh ntar pelatihan wirausaha, ya UMKM. Iya betul. Ayo nggak? Kalau lo mau, ayo kita garap bareng-bareng. Ayolah. Mumpung gue lagi nyusun kira-kira ntar nih di awal tahun maunya kemana. Tapi Mas Dery udah jalan kan? Apa yang sudah jalan sekarang? Udah jalan, cuma kan gue pengen grassroots, bener-bener akar Iya, rumput iya, kayak iya, lo iya. gini nih. Oke. Kita kan mungkin kan lebih ke korporat korporat, Betul. atau mungkin UMKM yang sekarang iya udah jalan usahanya, Iya, tapi iya, mungkin belum parah Iya, waktunya, iya, iya. belum lama, belum dapat Iya. pengalaman ini, Iya, belum bener. dapat ujian ini gitu kan. Nah, kalau mau bener-bener ngebina dari nol. Iya, yang pasti kita buka dulu ke semua publik kalau mau bikin memang begini ya. Kita buka semua ke publik, kolaborasi lah, kita posting kolaborasi atau sama influencer besar gitu kan. Heeh. Ini makanya sambil ngajak juga gitu. Ayo. Kita buka dulu siapa yang berminat, nanti masuk semua. Nanti kan tetap kita lihat tuh mana yang serius. Kalau memang serius dan gagasannya bagus, kita modalin kan. Banyak. Link-link pengusaha Mas Dery kan. Iya kan, donatur lo juga banyak. Kan donatur sosial saya. Iya kan, boleh dong. Oh iya boleh juga dong. Kan katanya jangan melulu kasih materi, Nah, uang, iya. kasih modal usaha, beliin dia gerobak, Iya. langsung bentuk nyata ada barangnya bro, Iya. biar nggak disalahgunakan oleh oknum, Betul. dikasih duit ter malah dipakai buat yang lain. Boleh ya? Iya betul. Ayo. Boleh. Ayo, Tapi ayo, gimana caranya mulainya? Maksudnya gandeng platform atau mungkin pasti gandeng platform ya? Karena kan pasti ada donatur Iya, masukin iya, duitnya iya. ke situ ya. Enggak, kita bikin apa dulu ini agendanya, programnya Misalnya apa? program pelatihan. Iya. Nggak usah jauh-jauh lah di Jakarta dulu Iya, misalnya. iya. Bantu UMKM. Iya. Kita bikin skala tiap bulan sekali misalnya per kecamatan. Nggak usah yang ribet-ribet. Dari Jakarta Pusat dulu aja deh, dari Iya, tengah betul, ya. Betul, oke. Nah, itu kan ada 8 kecamatan. 8 kecamatan yang terurgensikan UMKM-nya lagi menurun. Iya. Kita mulai dari kecamatan mana dulu nih? Nanti kita atur Dari tuh tiap Kecamatan bulan. Menteng sih kayaknya. Menteng, berarti Iya, Menteng. Januari kecamatan pertama, Iya. Februari kecamatan kedua, gitu aja kali ya? Atau kelamaan? Baiknya sih cara bersamaan semua aja di 8 kecamatan barengan. Di 1 bulan. Iya, 1 bulan pertama. Tapi kan kalau ada guanya, badan gua mau dulu belah, maksudnya lo bagi-bagi. Ya yang penting kan kita sampaikan dulu gagasannya, ketemu sama mereka gitu. Iya. Boleh. Tiap hari apa nanti kita tentuin ya. Iya. Misalnya sebulan Iya. itu berarti ada 8 kecamatan. Iya betul. Kita sampein dulu tuh, kita terjun. Setuju nggak teman-teman? Setuju Nanti dong. Ayo. ya nggak usah tiap minggu. Misalnya ada hari-hari pas lagi jam makan siang kita ke sana. Sempetin aturin jadwal ya. Kita pengen tahu dulu ngecek lokasi mana yang harus dibantu. Beneran gak ini? Beneran gue. Ayo gue Serius berani nggak? gue. Ayo. Ayo. Wih. Siapa yang takut gue untuk bantu UMKM? Luar Ayo. biasa.
Ini saksi loh. Saksi, kameramen loh. saksi gue udah pakai jaket kasih solusi, catat namanya tuh. Gue serius, Wih. gue biru gue. Enggak, masalah saya sudah agak trauma dengan konten kreator yang saya bakal ini, saya ini, tapi cut selesai. Siapa itu kalau boleh tahu? Banyak. Insya Allah gue komit bro. Komit ya? Iya, jadi Iya, sebulan itu mau dari Januari. Iya, iya, Observasi kan, belum pelatihan dulu kan? Iya, ketemu, maksudnya ya ngobrol Ayo, apapun. ayo. Iya, di depan panggung misal begitu. Ayo, gue memang komit, gue mau bantu kan. Iya, Gue iya, juga iya. nggak tahu nanti, siapa tahu nanti ke depannya gue juga harus dapat dapat apa sih, Dim, tawa-tawa. Kita nggak tahu siapa tahu ke depannya gue dapat amanah untuk bantu pemerintah. Oh, iya, bener. Kan gue udah punya kaki tangan. Iya. Pusat siapa, timur siapa. Tapi ini warnanya biru-biru bukan Nggak warna usah, partai, nggak usah ke warna, nggak usah ke warna. Biru gue solusinya emang biru. Nggak ada. Udah, gue total udah. Iya, ini Jalan ya, bener ya. lebih realistis dan langsung action daripada iya. Daripada ngomong doang kan. Iya, betul. Iyalah. Ngomong doang. Serius nih, Serius saksi dong. lo teman-teman. Iya, ya. Ya, pokoknya kalau lu nih, Iya. ini saksi nih ya. Saksinya gini, gue mau kasih 2 gestur nih. Pokoknya kalau lu berbohong nantinya, gue nggak mau kenal sama lu lagi, biar Allah yang menyaksikan. Awas ya, awas aja lo. Iya, iya. Gue nggak mau kenal lu Nggak lagi, mau. biar Allah yang Allah menyaksikan. Lihat aja. Iya. Pokoknya biar Allah yang membalas nanti kalau misalnya lu nggak gitu lagi. Bohongin gue lo, gue mau bantu mereka lo. Lah iya. Saya sudah punya datanya. Ya udah. Saya punya 5.000 data anak muda yang tertarik. Iya. Sebar aja langsung. Makanya Boleh. kita kan kalau misalnya kayak saya YouTuber gitu, kalau misalnya saya nggak turun langsung 11 juta itu nothing karena kita nggak dikasih data kan sama YouTube. Tapi karena saya turun langsung ke saudara-saudara kita di Jakarta Pusat dan sampai kita datain tuh satu-satu tuh yang Masya tertarik kayak Allah. gitu. Boleh? Makanya bisa diketemuin langsung nanti. Ngumpulnya di mana sih biasanya? Gue nggak tahu nih. Balai. Ya bisa di kafe ya, pakai maksudnya yang dari yang sederhana dulu atau memang mau bikin di seminar-seminar kayak di hotel gitu kan. Iya. Yang biasanya kayak seminar, tapi kita bukan seminar ini, kita real action ini. Iya, di balai-balai juga ada kalau bisa. Iya, iya. Takutnya kan terlalu jauh lah ke hotel kan, mereka pengennya belajar langsung di situ. Iya, iya. Ya bebas di hotel juga nggak apa-apa. Iya, iya. Nanti kita bikinin. Siapa ya. tuh Mas Dery kasih gagasan atau gambaran dikit bagaimana membantu UMKM itu bagaimana sih? Gagasan emang gue mau nyalek. Enggak Lah, lah. semuanya butuh gagasan kan, ide kan? Ya ide, ya pokoknya intinya gue Gimana mau terjun, konsepnya? gue mau support UMKM biar bisa yang katanya orang, alah UMKM naik kelas tuh cuma jargon. Gue akan bantu stigma itu. Oke. Optimasi ada 2, skill set, tool set. Skill set harus bener dulu bro. Oke. Nah, tool setnya juga harus jago. Iya. Cara optimasinya, lo dapat fundamentalnya, dan lo ngerti bagaimana cara optimasinya. Ya kan, gunain laptop yang gimana cara ngedit video yang benar, bikin hooknya seperti Iya, apa, iya. ya kan, terus setting marketing yang kayak gimana, live-nya juga harus dibenerin kalau mau mereka mau live commerce. Berarti UMKM online ya? Offline ayo kita ajar. Enggak, maksudnya konsep UMKM yang tawaran dari Mas Dery itu konsep-konsep online berarti ya? Online offline. Online offline ya? Online offline. Iya kan Jakarta Pusat Tanah Abang kan? Kalau cuma offline bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Iya, masuk kita. Gimana cara nawarin orang, Iya, bikin iya, tertarik. iya. Iya, Gimana cara kasih spanduk yang Iya, benar di outletnya. Kita ke Tanah Abang, kita masuk ke Tanah Abang. Itu Tanah Abang juga tuh masalah. Ayo kita turun ke Tanah Abang. Iya, butuh diselesaikan tuh masalah Tanah Abang yang ini kemarin. Kan TikTok Shop buka lagi Iya. tuh. Ayo kita terjunkan. Iya. Ya, ada tambahin bro di ujung. Pengen lo kasih buat teman-teman semua. Apa yang mau buat lo semangatin biar UMKM tetap konten kreator baru. Iya. Ya kan? Ya, monggo Iya, lah. iya, yang penting yang pasti saya datang ketemu Mas Dery ini kita mau bersatu gitu kan, orang-orang yang punya pemikiran mau membantu secara materi atau non materi itu harus bersatu dan kita itu contoh buat mereka dan mereka punya harapan sama kita. Iya. Makanya kita sebagai yang dikasih amanah ditakdirkan ya, punya karunia lebih. Ya. Dari sisi materi ataupun ilmu, nah ini harus kita bagikan nih ke masyarakat Indonesia dan secara real ketemu langsung sama mereka. Boleh bro, ini serius loh gue. Serius dong. Ya? Iya. Kita jadwalin ya. Saya nyari orang yang seperti Mas Dery selama ini, ternyata baru ketemu ini. Memang saya nggak cuma hanya pandai retorika. Orang-orang tuh selalu deh ketika ada yang pandai retorika, seakan-akan jago ngomong doang loh. Belum tentu. Belum tentu. Kan orang dinilai kebenarannya tergantung rekam jejak atau konsisten. Tuh. Nah, kita lihat aja konsisten nggak ini orang nih. Ayo, bismillah insya Allah. Ya. Insya Allah. Habis ini kita coba atur jadwal ya. Gue pengen bener-bener serius Siap. nih. Oke? Nah, Nah, nanti kita pikirkan. apalagi nih mau diulik nih? Udah. Ya udah cukup lah. Itu dulu dah. Lu ntar kebanyakan.
Oh. Bentar banget, baru berapa menit sih? Cukup lah. Ada yang mau ditambahin nggak? Kalau nggak cukup udah kalau Oh, gue. oke. Pokoknya Siap. bukti konkret, kita harus terjun langsung. Kita Iya, bantu iya, mereka-mereka iya, semua. iya. Kasih pelatihan. Iya, siap. Modal belakangan. Iya. Nih kalau gue resepnya gini. Kasih pelatihan. Fundamentalnya yang benar. Ya kan. Mindsetnya dirubah. Iya. Oke. Baru uang yang terakhir. Betul. Dikasih uang di awal. Nggak Iya. pernah ditemukan bahwa Iya, betul. beramal dulu Iya. tanpa ilmu nggak mungkin. Tapi nggak ada tahapan ini ngasih akses. Oh sampai ke situ bisa. Itu tahap terakhir ya? Iya. Akses. Oke. Permodalan. Iya, kalau memang dia punya kompetensi lebih dan pantas gitu kan. Modalin, kita sambungin ke investor. Pada mau nggak? Iya. Kita banyak kenal investor insya Iya. Allah. Kita bantu berapa. Kemarin gue bisa ngundang venture capital. Oke. Dan dia juga Oh, iya. membidik. Iya, dia bisa siapin dana meskipun baru mulai ya. Bisa sampai 10 sampai 50 miliar. Bush. Ayo, Pantas kemarin. kasih solusi besar juga kantornya ya. Di depan jalan lagi, jalan utama Jakarta, gila. Wah, Enggak. iya. Saya lihatnya, wah ini kok bukan di dalam gang, biasanya di perumahan gitu kan, sembunyi-sembunyi. Wah ini depan jalan langsung, gila. Catat ya, ini ngeri. ya Masya Allah, atasin Allah lah. Kalah itu di close the door kayaknya. Iya. Padahal close the door yang ininya, ambasadornya. Iya. Tapi gue udah di sini duluan sebelum Deddy Kobuzer bayar atau nginvest. Oh bayar, iya. Iya kan bayar, Iya kan dong. nginvest bayar. Pasti. Tuh, berarti memang alhamdulillah dia mau sama kita Iya. bukan gara-gara ingin memperalat kita, Iya, tapi betul. tahu kompetensinya, insya Allah. Iya makanya saya mau nutup dengan satu quotes ini. Biasa anak muda itu bukan karena dia nggak sukses sebenarnya, tapi kesuksesan itu kan ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Biasanya sudah anak muda ini sudah sering sebenarnya ketemu sama kesempatan, tapi karena ketika kesempatan itu datang dia nggak pernah siap. Nah ini kesempatan nih, kasih solusi, mau bertemu sama teman-teman di Menteng yang tertarik untuk UMKM, dimanfaatin nih kesempatan ini. Kalau memang kalian siap, pasti insya Allah sukses. Masya Allah. Gitu. Kita kasih solusi.